Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Ibadah ini merupakan bukti ketaatan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya yang melawat dan memberkati kita. Ibadah hari Minggu ini kita melakukannya secara daring atau online. Pemberita firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Nyonya Dona Kastanya Pindongo, SMTH. Selamat beribadah, Tuhan dimuliakan. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Mari kita tabiskan ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam pengasihan Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat menyertai kita. Dan menyertaimu juga. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara, hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang Maha Pengasih. Dosa
Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah pada hari Minggu ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita masuk dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus firman yang hidup dan Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu dalam ibadah Minggu pagi ini. Lalu hati yang sudah kami persiapkan di hadapan-Mu Bapa, mari Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, lalu arahkanlah pikiran pendengaran kami untuk memasuki pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pagi hari ini, maka marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku untuk sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu?
sebab tangan Tuhan merancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu Kasih menumbuhkan harapan, itulah tema firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah yang disajikan dalam kitab Rut adalah kisah atau drama kehidupan nyata yang pernah dialami oleh sebuah keluarga asal Israel atau Yehuda yang kita kenal dengan keluarga Elimelek dan Naomi bersama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Ada 4 babak drama kehidupan yang diperankan di dalam kitab Rut ini. Yang pertama, Naomi yang hidupnya menjadi kosong sepeninggal suami dan kedua anaknya. Yang berikut Rut dan Boas di ladang. Dan yang ketiga Rut dan Boas di tempat pengirikan. Dan yang keempat hidup Naomi yang menjadi penuh kembali. Nah, pada babak yang pertama dari drama kehidupan Naomi ini dikisahkan bahwa keluarga Elimelek yang harus mengungsi ke daerah Moab dari Bethlehem Yehuda akibat bencana kelaparan yang hebat. Nah, hal yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh keluarga Elimelek ini adalah suatu tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan iman leluhur mereka Abraham. Karena dari sejak Allah Abraham, Tuhan Allah itu sudah menjanjikan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Tanah Kanaan ini adalah tanah terjanji bagi orang Israel. Nah, kalau ada orang Israel yang merasa bahwa hidup di luar Kanaan itu akan lebih membawa kemakmuran, kebahagiaan dan damai sejahtera, maka ini jelas-jelas suatu sikap yang bertentangan dengan janji Tuhan. Keluar dari Kanaan untuk mencari dan mengejar damai sejahtera dan ketenangan hidup, ini secara prinsip berbelok atau bertentangan dengan janji Tuhan. Jadi kalau kemudian keluarga Elimelek ini memilih mengungsi ke tanah Moab, bangsa kafir. Lalu di sana mereka mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami masalah-masalah kehidupan. Ini di dalam iman umat Israel hal yang biasa saja. Ya. Karena apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan janji Allah yang akan setia memelihara dan menyertai Abraham dan keturunannya. Nah, yang kedua, dikisahkan bahwa kedua anak Elimelek ini, Mahlon dan Kilion, mengambil perempuan Moab.
sebagai istri mereka. Padahal Tuhan sudah berjanji mereka tidak boleh mengadakan perkawinan campuran di negeri di mana mereka menetap sebagai umat Israel. Tapi apa yang terjadi dengan anak Elimelek ini? Mereka justru mengambil istri mereka dari bangsa Moab. Nah, tindakan ini juga mau menegaskan bahwa mereka ingin menetap di Moab selamanya. Karena itu anak-anaknya dibebaskan untuk kawin dengan perempuan Moab. Nah, dengan kata lain mereka ini menjadi kaum Moab ketimbang menjadi kaum Israel selamanya. Konkretnya mereka ini sudah melakukan keputusan untuk keluar dari kaum Israel. Nah, kalau ini terjadi, berarti mereka tidak lagi menempatkan diri dalam perlindungan Tuhan Allah Israel. Tetapi mereka memberi diri di bawah perlindungan para dewa dan Baal dari bangsa Moab itu. Nah, nyatanya di dalam mengatur rencana dan strategi kehidupan seperti itu, Elimelek dan kedua anaknya mengalami nasib sama. Mereka harus meninggal di Moab. Memang tidak dijelaskan di sini mereka meninggal karena apa, kecelakaan atau sakit, tidak dijelaskan. Tapi mereka sama-sama mengalami nasib yang sama, meninggal di tanah Moab. Mereka tidak kembali lagi ke Bethlehem sebagai orang yang lebih sukses. Nah, yang ketiga tentang Naomi. Naomi yang saat itu hidupnya seperti disambar petir. Dia hidup merana dan bahkan putus asa dengan nasib hidupnya menjanda, hidupnya serba susah, hidupnya kosong, tidak ada lagi yang dimilikinya, harta sudah habis, suami sudah meninggal, dua anaknya juga meninggal, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke Bethlehem. Dan Ibu Naomi ini melakukan hal ini bukan di dalam kesadaran seperti transmigrasi yang pulang kampungnya. Bapak Ibu, kata Bethlehem itu artinya rumah roti. Suatu istilah yang menggambarkan tempat yang penuh damai sejahtera. Tempat yang penuh dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Nah, kalau Naomi dikatakan kembali ke Yehuda, ke Bethlehem, itu artinya Naomi pulang dan kembali ke tempat yang penuh damai sejahtera. Dan dikisahkan di sini bahwa kedua menantunya pun menemani dia, yaitu Orpa dan Rut yang sama-sama sudah menjanda. Lalu yang keempat, kualitas batin atau yang bisa diartikan dengan kecerdasan spiritual dari kedua menantu Naomi. Di sini ada perbedaan Bapak Ibu Saudara-saudara antara Orpa dan Rut. Orpa tampaknya mau memberi diri menjadi istri seorang dari umat Tuhan, yaitu Mahlon. Akan tetapi Orpa tidak mau maju di dalam pemahaman yang lebih dalam tentang diri untuk hidup sebagai umat Tuhan. Karena itu ketika Naomi menasihati supaya mereka kembali kepada bangsanya, yaitu bangsa Moab, kepada kaumnya, maka tawaran ini itu harus dijalani dan Orpa menjalani apa yang ditawarkan oleh Ibu Naomi. Beda dengan Rut. Rut
Rut di sini ia bersedia memberi diri dan memahami secara dalam bahwa perkawinannya dengan Kilion anak Naomi itu telah membuat dirinya menjadi umat Tuhan. Itu Rut. Ya. Dengan ikatan perkawinan dia sudah masuk dan terhisap di dalam kehidupan sebagai umat Allah. Dan itu jelas terungkap dalam sikap Rut menanggapi nasihat dan anjuran dari Ibu Naomi. Ya. Seperti kita baca di dalam ayatnya yang ke-15. Ya. Ketika Naomi berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi apa kata Rut? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini sikap Rut. Jadi kisah Rut ini bukan sekedar kisah seorang perempuan, seorang istri yang berubah dan menggantikan kaumnya, yaitu dari bangsa kafir menjadi bagian dari umat Allah. Bukan sekedar cerita tentang seorang Rut yang menukar kepercayaan dan agama, yaitu dari bangsa kafir, agama kafir menjadi umat Allah Israel. Bukan sekedar itu. Tetapi kisah ini kisah tentang seorang yang belajar untuk mendalami kehidupannya dari sudut iman. Yang bukan saja kita lihat di sini dari sudut akal budi. Dia memahami kehidupannya dari sudut iman dan bukan semata-mata dari sudut akal budi. Kalau dari sudut akal budi, bagi Rut itu lebih aman untuk kembali kepada bangsanya, untuk kembali kepada kaumnya. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Rut. Tidak dilakukan oleh Rut karena dia tahu, dia percaya bahwa dengan ikatan perkawinannya dengan Kilion, dia sudah masuk di dalam bagian dari umat Allah. Rut memahami kehidupannya dari sudut iman. Iman membutuhkan keberanian Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depannya di dalam kuasa Tuhan. Ini tidak gampang. Apalagi dia latar belakangnya dari bangsa kafir yang tidak mengenal Allah Israel. Dan sekarang dia harus masuk menjadi bagian dari umat Allah yang beribadah dan setia taat kepada Allah Israel. Ini tidak gampang. Dan inilah pembelajaran penting bagi kita pada saat ini. Kita yang hidup di zaman milenium ini. Era milenium membawa kita memasuki suatu masa di mana orang hanya percaya apabila dia melihat dengan mata kepala sendiri, sekaligus mendengar dengan telinga, dan sekaligus juga memegang dengan tangannya. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, zaman ini membuat orang sulit untuk mempercayakan diri, termasuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Sebab sebagaimana yang dikatakan tadi, hal mempercayakan diri itu membutuhkan keberanian. Era milenium juga pada satu sisi membuat kita makin nyelimet dalam memperhitungkan segala sesuatu. Namun demikian pada sisi lain kita lebih sering melupakan pertanyaan tentang apa yang Tuhan Allah inginkan dan kehendaki dari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan soal apakah kita berada pada urutan silsilah secara fisik,
sebagai umat Allah. Melainkan apakah kita berada dalam persekutuan iman secara spiritual. Sebab di dalam persekutuan iman secara spiritual tidak ada unsur asing. Seperti halnya Israel memandang Rut. Yang ada hanya iman, dan iman yang membutuhkan keberanian, ketekunan, kesetiaan ketika diungkapkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sementara era milenium ini makin membuat kita juga takut. Takut untuk membayangkan masa depan kita di tengah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti sekarang ini. Kita dengar saja ada banyak orang tua yang katakanlah ya mengeluh, aduh bagaimana ya nantinya masa depan anak-anak kita. Kalau sekarang saja kita masih ada, sudah seperti gini gaya hidup mereka. Ya. Bagaimana lagi kalau kita orang tua tidak ada. Ya. Itu berarti hidup di era milenium ini menimbulkan tanya dan tanya tentang bagaimana masa depan gereja ke depan. Pada kesadaran bahwa hal damai sejahtera itu menjadi hal yang makin relatif. Oleh karena damai bagi seorang bisa berakibat tidak damai bagi orang lain. Sama seperti sejahtera bagi seseorang bisa berakibat tidak sejahtera bagi orang lain. Nah, yang aneh Bapak Ibu Saudara-saudara adalah era milenium ini membuat kita dapat terjebak di dalam pertanyaan, di mana ya Allah itu sebenarnya? Ya. Contohnya saja, di saat kita menghadapi masalah pandemi virus corona bersama dengan bangsa-bangsa di dunia, mungkin kita juga sebagai umat Allah bertanya, kok pandemi ini tidak berhenti-berhenti sih? Kok tante corona ini nggak pergi-pergi, nggak pulang kampungnya sih? Dan masih bertahan di tengah-tengah masyarakat kita. Seringkali kita timbul pertanyaan, di mana Allah? Ya. Kenapa Allah membiarkan pandemi ini terus-menerus mengancam dan melanda kehidupan manusia, termasuk kita di Indonesia? Masih ada pertanyaan seperti itu. Ya. Gereja terus berdoa dan berdoa, keluarga-keluarga membangun mesbah di dalam keluarga, berdoa agar supaya pandemi virus corona ini dimusnahkan dari dunia ini. Tapi kenyataannya masih ada. Ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki suatu tatanan hidup baru. Kehidupan ini masih harus berkelanjutan meskipun masih berada di dalam ancaman pandemi virus corona. Ada pasti di antara kita yang bertanya, di mana Allah, di mana peran Allah di dalam kehidupan manusia dan dunia ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk segala perkara memang kita hanya berurusan dengan manusia. Namun demikian itu tidak berarti bahwa kita harus kalah. Harus menyerah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era milenium ini. Sebab untuk menghadapi masa depan dalam era apapun, seperti perempuan Rut tadi, yang punya keberanian untuk menghayati dan mendalami kehidupannya sebagai umat Allah. Rut berani memasuki tatanan baru, kembali bersama mertuanya ke Bethlehem, di mana di sana dia menghadapi new normal, tatanan baru. Tetapi dia mampu menjalaninya karena dia punya keberanian iman. Nah, inilah yang menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita juga harus punya keberanian untuk tetap beriman, untuk tetap berpengharapan. Seperti yang dinyatakan dan diungkapkan oleh Rut, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku.
Kita harus berani Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan bahwa kita punya Allah. Allah yang hebat, Allah yang punya kuasa, yang sudah membuktikan kuasanya menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Maut saja diterjang oleh Allah, dipatahkan oleh Allah, apalagi hanya kuasa penyakit corona. Kecil bagi Allah untuk mengatasinya. Tetapi yang menentukan sekarang ini sikap kita terhadap Allah. Adakah kita berani untuk tetap mengandalkan Allah, kuasa Allah di dalam kehidupan kita? Ya. Beranikah kita seperti perempuan Rut, memasuki mendalami kehidupannya sebagai umat Allah? Dan itu dibuktikan Bapak Ibu ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Allah Israel. Dia menjalani hidupnya itu dengan taat dan setia serta penuh konsekuensi. Dia hidup di Bethlehem. Harus mulai dari nol. Ya, dengan ibunya Naomi. Untuk makan saja dia harus berjeripaya di bawah terik panas matahari. Mencari mengumpulkan jelai di kebun Boas. Bayangkan sampai seperti itunya. Tapi Rut mampu menjalaninya. Karena apa Bapak Ibu? Karena keberanian imannya menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Apapun penderitaan dan pergumulan hidupnya dihadapi dengan iman. Karena dia percaya imannya itu menumbuhkan pengharapan. Jadi seharusnya begitu juga dengan kita di dalam menyikapi kehidupan yang penuh tantangan, penuh masalah, penuh pergumulan-pergumulan kita saat ini. Kita boleh hidup di dalam kasih Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan dengan kita hidup di dalam kasih menumbuhkan pengharapan kita untuk kita juga hidup di dalam kasih dengan sesama kita. Sebagai wujud kasih dan ketaatan kita kepada Allah. Dan kita juga boleh hidup dalam kasih kepada Allah yang mengasihi kita di dalam Kristus. Yang kita ungkapkan di dalam bentuk kasih terhadap sesama umat Tuhan. Yang adalah sesama kita. Allah yang telah menebus kehidupan kita dari masa lampau kita. Dia juga Allah yang menemani kita, masa kini kita, dan yang sudah mempersiapkan sebuah masa depan yang penuh damai sejahtera bagi kita. Kalau ini yang menjadi iman kita, maka dengan penuh sukacita kita pun boleh bersaksi kepada dunia ini, kepada sesama kita. Persekutuanmu adalah persekutuanku. Juru selamatmu adalah juru selamatku. Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Dia telah
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri apabila memungkinkan kita lakukan di rumah. Dan mari kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita mempersiapkan hati dan kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Kristus dan Roh Kudus, Allah yang esa, Allah Tritunggal. Kepadamu-lah Tuhan kami datang beribadah pada pagi hari ini, dan kami membawa sujud syukur kami karena sungguh luar biasa kebaikan dan kemurahan Tuhan memelihara, menjaga dan memberkati hari-hari hidup kami yang sudah kami lalui sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan kalau tiba pada hari Minggu yang kudus ini, dan kami akan melangkah lagi memasuki minggu kerja dan kehidupan kami yang baru di minggu yang baru, maka Tuhan tetap akan setia menyertai dan memberkati kami. Maka terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Begitu juga bekal firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah ya Tuhan memberi kekuatan iman dan pengharapan kami kepadamu. Bahwa di dalam kasih Yesus Kristus selalu menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah masa-masa sulit yang sedang kami alami bersama dengan bangsa-bangsa di dunia, masyarakat dunia saat ini. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini memberi kekuatan, ketahanan, dan ketegaran bagi iman, pengharapan, dan kasih kami untuk tetap berani mempertahankan iman dan memasuki hidup beriman kami apapun itu tantangannya, supaya kami boleh menjadi Rut masa kini, di mana penuh keberanian untuk juga menghadapi tatanan kehidupan baru untuk masa yang akan datang. Karena kami percaya bahwa iman dan kasih kami di dalam Kristus selalu menumbuhkan pengharapan yang adalah damai sejahtera Tuhan menyertai, mengurapi dan memberkati kami dalam setiap kondisi apapun yang kami hadapi. Karena itu Bapak terima kasih untuk firman yang boleh menjadi berkat bagi iman percaya kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya gereja Protestan Indonesia bagian Barat, yang pada bulan Juni ini sedang menjalani bulan pelayanan dan kesaksian secara nyata di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Maka Tuhan berkatilah gereja-Mu ini mulai dari fungsionaris majelis sinode, begitu juga musyawarah pelayanan dan juga jemaat-jemaat lokal di seluruh pelayanan GPB sampai ke pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada di pedalaman-pedalaman. Tuhan Engkau ada menyertai dan memberkati semua juang pelayanan kami Bapa untuk membawa keselamatan Allah di dalam Kristus secara nyata dan konkret di dalam kehidupan saudara-saudara kami, sesama kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan sosial, maka Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat GPIB, termasuk jemaat GPIB Sejahtera Surabaya.
memberkati kami para presbiter, memberkati kami semua yang termasuk di dalam unit-unit misioner, di mana di dalamnya ada pelkat-pelkat, begitu juga ada komisi dan subkomisi. Kami mohon Tuhan, berkatilah dan perlengkapilah kami dengan kesetiaan untuk bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan kami. Pelayanan kami seminggu ke depan Tuhan yang sudah kami persiapkan, kami mohon Tuhan memberkati. Kami juga masih akan melakukan bakti sosial tahap kedua. Tuhan Engkau juga memberkati semua rencana ini dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ikut serta terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan bakti sosial ini. Biarlah kami diberkati untuk membawa kasih dan berkat Tuhan bagi saudara-saudara, bagi jemaat, bagi sesama kami yang membutuhkannya. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, GPIB Jemaat Sejahtera, tiap-tiap keluarga, dari orang tua sampai dengan anak-anak cucu mereka, dengan semua lintas kehidupan yang mereka jalani sehari-hari di dalam perjuangan, di tengah pekerjaan, di tengah usaha-usaha, begitu juga di tengah pendidikan, kuliah bagi anak-anak, begitu juga di tengah rencana-rencana kehidupan masa depan kami. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan hadir menyertai memberkati jemaat-Mu di dalam tiap-tiap keluarga maupun di dalam kehidupan pribadi masing-masing. Kami juga mendoakan Tuhan apa yang menjadi pergumulan warga jemaat di tengah masa pandemi virus corona ini, Tuhan juga ada untuk menolong kami supaya kami merasakan damai sejahtera. Tuhan menjadi semangat, menjadi daya tahan kami untuk tetap setia menjalani hidup kami di dalam Tuhan. Sehingga kami juga mengalami berkat Tuhan yang luar biasa walaupun di tengah masa-masa sulit ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga warga jemaat-Mu yang sedang menjalani proses pemulihan untuk kelemahan fisik mereka. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati Ibu Espiris, memberkati Bapak Yanes Frankis Syatau, memberkati Saudara Aprian Manuputi, memberkati Ibu Eha Siahaan Hermono, memberkati Ibu Bambang, memberkati Ibu Sumini Wawor, memberkati anak Stefanus Daud, memberkati Bapak Joni Tampu Bolon, dan juga apabila ada warga jemaat yang tidak disebutkan namanya, mereka juga dalam pergumulan karena sakit, penyakit, dan lemah fisik, Tuhan, juga Engkau datang melawat mereka. Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan di dalam kuasa dan kasih-Mu. Dan Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah. Lalu Tuhan berkati semua obat penawar, semua usaha perawatan mereka jalani. Bahkan juga ya Tuhan, kami mohon kuatkan iman dan pengharapan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk 6 keluarga warga jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 3. Ada keluarga Nyonya Magdalena Nainggolan, ada keluarga Nyonya Yuti Pardede, ada keluarga Nyonya Sumana, ada keluarga Samuel Asandak, ada keluarga Abraham Sopamena, ada keluarga Reksi Rorim Pande. Kami serahkan Tuhan masing-masing keluarga ini dengan seluruh hidup dan kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumulkan di dalam perjalanan hidup keluarga rumah tangga mereka, Tuhan, dari orang tua sampai anak-anak, Tuhan bungkus tutup mereka dengan hadirat-Mu, dengan kuasa dan kasih, berikan kekuatan, iman dan pengharapan yang sungguh-sungguh terpaut kepadamu Bapa. Dan berkatilah seluruh kehidupan mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Bersama-sama dengan jemaat-Mu Bapa yang akan menikmati bertambahnya 1 tahun usia untuk minggu berjalan ke depan ini, kami juga bersukacita bersama dengan anak Yesela Manuputi, bersama Bapak Petrus Peta, bersama Saudara Benoni Nikodemus Watimuri, bersama Nyonya Eva Irani Panjaitan, bersama Bapak Erwanda, bersama Bapak Awan Indrawan, bersama Bapak Tony Salindeho, bersama Bapak Gisbert Latumeten, bersama Saudari Venia Widya Kristina, juga bersama Nyonya Betty Rosalia Maukar.
Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang akan menikmati usia baru dalam pertambahan usia kelahiran mereka. Sukacita dan syukur serta berkat-berkat Tuhan yang melimpah akan menyertai perjalanan hidup mereka di usia baru. Begitu juga ya Tuhan, mereka yang bersukacita dalam ulang tahun perkawinan mereka Tuhan, suami istri, anak-anak, keluarga mereka, kami serahkan juga di dalam tangan Tuhan untuk memberkati mereka dalam sukacita dan kebahagiaan karena merasakan hidup mereka tetap ada bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dengan segala situasi yang ada saat ini Bapa, yang sedang menghadapi pandemi virus corona, dan kami juga akan masuk dalam tatanan hidup yang baru. Kami mohon Tuhan kesiapan dan persiapan warga masyarakat kami dari pusat sampai di desa-desa Tuhan Engkau berkati. Begitu juga dengan pemimpin pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, dan semua elemen-elemen bangsa ini, aparat keamanan, TNI dan Polri, tak henti-hentinya Tuhan kami pertaruhkan mereka di dalam kuasa Tuhan, untuk Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga kami mendoakan segala usaha para medis yang terus menjalankan tugas kemanusiaan mereka bersama para juru rawat, para relawan-relawan yang merawat orang-orang yang sakit karena pandemi virus corona, baik pasien ODP, PDP maupun yang sudah positif. Kami mohon Tuhan Engkau juga menjaga daya tahan dan imun kesehatan tubuh mereka. Engkau menjaga keselamatan mereka dari segala serangan balik dari virus-virus corona. Dan Engkau jaga Tuhan, Engkau mereka siang dan malam. Begitu juga para pasien-pasien yang mereka rawat di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit, di klinik, ataupun di tempat-tempat di mana mereka diisolasi. Kami juga menyerahkan mereka supaya Tuhan tolong mereka untuk sembuh dari setiap virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang banyak mengalami pergumulan, masalah ekonomi, masalah sulitnya lapangan pekerjaan, atau mungkin mereka juga baru dirumahkan. Tentu ada banyak hal-hal yang harus mereka atasi. Maka Tuhan tolonglah mereka, cukupkanlah apa yang mereka butuhkan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang membangun mesbah di dalam keluarga. Pada hari Minggu ini Tuhan datang melawat mereka, Tuhan datang mencurahkan kasih dan berkat-Mu di dalam hidup mereka, dan peliharalah iman mereka untuk bertumbuh di dalam kasih yang membawa mereka pada pengharapan. Bapa di sorga, semua tenaga-tenaga yang juga bekerja di lingkungan gereja kami di sini, tenaga-tenaga keamanan, begitu juga dengan pegawai, kami mohon Tuhan Engkau juga akan menolong mereka pribadi lepas pribadi, begitu juga keluarga lepas keluarga. Tuhan Engkau ada untuk membersihkan segala apa yang bisa mengganggu kesehatan kami semua. Kami tetap hidup aman dan nyaman hanya di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa, kami juga mau bersyukur dengan anak-anak kami yang sudah dinyatakan lulus, baik di tingkat SMU, di tingkat SMP, di tingkat SD. Kami mohon Tuhan perjuangan mereka ke masa depan yang lebih baik, pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati. Untuk mereka yang mungkin akan mencari lapangan pekerjaan, Tuhan juga tolong dan berkati. Semua perjuangan anak-anak kami sebagai peserta didik di sekolah, di perguruan tinggi, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk warta jemaat dapat jemaat unduh dari barcode yang tertera di layar, atau dapat melihat informasi yang diberikan oleh majelis jemaat melalui WhatsApp. Terima kasih. Amanat pengutusan, jemaat Tuhan, penuhilah panggilan-Mu untuk membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Dan bagikanlah sukacita beriman itu kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan, di mana dan kapanpun.
Tuhan mendukung. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.